Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa ja'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bapak-bapak jamaah Musalla Al-Falah yang dimuliakan Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang pada kesempatan pagi hari ini masih selalu memberikan kenikmatan kepada kita berupa kesibukan dengan amal-amal kebaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senang melihat kita pagi ini duduk-duduk di tempat ini. Kemudian setelah senang, lalu Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, maka sudah selesai masalah-masalah kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Dan pada kesempatan pagi hari ini, apalagi kita punya kajian tentang manusia yang paling dicintai oleh Allah, yang digunakan oleh para sahabat dan juga ulama-ulama kita dahulu sebagai sarana untuk PDKT kepada Allah. Dan itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Sehingga ini yang kemudian difahami oleh para ulama bahwa doa pun kalau tidak kita barengi dengan bersolawat kepada Nabi, itu adalah doa yang tidak sempurna. Sehingga sering sekali guru-guru kita itu membuka doa dengan sholawat dan menutup doa dengan sholawat, karena sholawatnya pasti diterima, tidak mungkin ditolak, walaupun sholawat itu dibaca oleh ahli maksiat. Orang Islam dia masih belum bisa meninggalkan kemaksiatan, membaca sholawat sudah pasti diterima. Kalau doa belum tentu. Orang yang memakan harta yang haram, hasil korupsi contohnya, ketika dia berdoa belum tentu diterima karena ada yang haram dalam dirinya. Tapi kalau membaca sholawat sudah pasti diterimanya. Nah ini ya, maka tafaulnya ulama, tafaul itu artinya optimismenya para ulama itu ketika doa yang diapit oleh dua sholawat di pembukaan dan penutupan itu kemudian bisa diterima sebagaimana Allah menerima pembukaan dan penutupan doa kita. Nah itu ya, karena ulama mengatakan bahwa Allah nggak mungkin menerima sebagian dan menolak sebagiannya. Makanya ini salah satu trik dan strategi dalam berdoa. Kalau punya hajat, maka ya justru yang akan membuat doa kita ini menggegerkan langit adalah sholawat itu, PDKT kita itu ya kepada Allah lewat kekasihnya Rasulullah Muhammad SAW. Nah, supaya sholawat kita makin mantep ya, salah satu ikhtiar kita adalah ngaji biografi Rasulullah Muhammad SAW, yang mana beliau bukan hanya sekedar cerita sejarah,
Tapi bagaimana cerita-cerita itu kemudian bisa memberikan inspirasi dan keteladanan. Ya, makanya ini yang membuat ngaji kita itu kadang riwayat yang kita baca sedikit, tapi kebanyakan adalah dari riwayat yang sedikit itu, terus kemudian apa yang bisa kita aktualisasikan pada hari ini. Dan itu sebenarnya esensinya kita ngaji sirah. Karena sirah ini kalau kita baca, apalagi ulama sudah meringkas sirah nabawiyah, ada khulasah nurul yakin, ada al-urjuzah mi'iyah, ada 100 bait tentang sejarah hidup Nabi. Cuma 100 bait, kalau bapak-bapak baca paling setengah jam selesai. Gitu ya. Tapi yang kemudian menjadi penting untuk kita lakukan adalah bagaimana di setiap peristiwa itu kita renung-renungkan, kemudian kita cari aktualisasi riwayat itu pada kehidupan kita hari ini kayak mana. Ahlan wa sahlan. Begitu, Pak. Kenapa? Karena belajar sirah ini dulu metodenya sama seperti belajar Quran. Ya. Ali Zainal Abidin itu mengatakan kunna nu'allam al-maghazi kama nu'allam as-surah minal Quran. Kami dulu diajari sirah Nabi seperti kami diajari Al-Quran. Nah, belajar Quran itu gimana? Ini lebih dari sekedar membaca, ya, bahwa satu ayat dibaca, direnungi, dan tidak pindah ke ayat berikutnya sampai ngerti apa perintah di ayat itu, apa larangan di ayat itu. Nah, itu sampai begitu itu, Pak. Dan sirah metodologinya juga sama. Peristiwa demi peristiwa itu ya seperti ayat, ya, yang kemudian kita renungi dan kita gali. Kalau kita amalkan hari ini kayak mana nih pengamalannya. Nah, terakhir kemarin kita sampai di Islamnya Umar. Walaupun hari ini momentumnya Isra Mi'raj, gitu ya, tapi kita ngaji sejarah Nabi itu tidak berdasarkan momentum. Nggak Isra Mi'raj pun sirah Nabi itu kita pelajari. Nah, itu ya. Maka kita pagi ini tetap konsisten pada kronologi sampai mana pembahasannya. Ya, karena ini Islamnya Umar. Setelah Islamnya Umar nanti negosiasi utusan-utusan musyrikin Mekah kepada Nabi. Kemudian Nabi dan keluarganya itu diembargo secara ekonomi selama 3 tahun. Setelah keluar baru kemudian Abu Thalib wafat. Tidak lama kemudian Khadijah wafat. Tidak lama kemudian Nabi ke Taif, pulangnya dilempari batu. Oke. Tidak lama kemudian baru Isra Mi'raj. Nah, makanya ya Isra Mi'raj itu kurang lebih seperti healing spiritualnya Nabi. Nah, itu ya. Kenapa? Karena sudah terakumulasi, Pak, semua penderitaan dan luka saat dakwah di kota Mekah. Nah, itu ya. Dan ternyata ya hiburannya apa? Hiburannya suruh ke langit, di langit ternyata nggak dikasih mahkota, tapi disuruh sholat. Nah, gitu loh. Ya, ternyata nyampe sana disuruh sholat. Sehingga itulah yang kemudian sholat dimaknai oleh Nabi sebagai istirahatnya jiwa. Nah, itu ya. Sehingga Rasulullah itu kalau capek, kalau lelah, habis dari pasar, habis ngurusi masyarakatnya, perjalanan perang, setelah pulang dari perang, capek secara fisik, Nabi mengatakan, arihna bis sholati ya Bilal. Buat kita semuanya istirahat dengan sholat, wahai Bilal. Makanya
Sholat itu aktivitas, tapi disebut Nabi sebagai istirahat. Makanya kalau kemudian sholat kalah sama tidur, nah ini Pak, sholat kok kalah sama tidur dengan anggapan tidur itu istirahat. Nah ini yang salah kaprah. Kenapa? Karena tidur itu adalah istirahatnya fisik, sholat itu adalah jedanya spiritual jiwa kita. Nah gitu ya, istilah kata dari pagi sampai siang jiwa kita itu entah mikirin omongan orang, mikirin pekerjaan, cemas dengan masa depan, sedih dengan masa lalu, itu semuanya melelahkan. Makanya sama Allah Subhanahu wa taala disuruh sholat supaya jiwa kamu itu terputus dari semua yang melelahkan tadi itu. Nah, cuma yang menjadi masalah kita ini sholat, semua pikiran-pikiran tadi itu tuh ikut-ikutan sholat juga Pak. Gitu ya, ikut-ikutan lah itu loh. Yang mesti kita pelajari gimana sholat itu menjadi jeda Pak. Ya, jeda pikiran kita, nggak ada yang kita pikirkan kecuali Allah. Nah, itu pentingnya di situ. Kalau kita bisa menjeda itu, insya Allah jiwa kita sehat, itu mental kita sehat. Nah, ini jadi Isra Mi'raj itu esensinya adalah itu, ya, bagaimana kemudian menikmati sholat. Karena itu treatment yang diajarkan oleh Islam untuk menjaga kestabilan mental. Nah itu ya, nah, makanya orang-orang Barat kayak begitu dipelajari, ya, dan bagaimana mereka teliti bagaimana dampak sholat terhadap kestabilan mental. Mereka teliti Pak, kan itu, dan itu membuat jiwa lebih rileks, nggak gampang stres, nggak gampang depresi, begitu. Nah, itu kenapa? Karena ini jiwa itu ibarat kendaraan itu sedang kita offin, sedang kita matikan aktivitasnya. Nah, sehingga jadi lebih adem. Gitu. Kalau kendaraan untuk dingin butuh waktu lama, jiwa kita itu sebenarnya untuk dingin itu paling lama adalah waktu kita mengerjakan sholat 4 rakaat zuhur sama asyar dan sama isya. Nah gitu ya. Kalau subuh kenapa hanya 2 rakaat? Karena pikiran kita, jiwa kita nggak terlalu capek Pak. Kenapa? Habis tidur nggak mikir gitu. Nah zuhur itu jadi 4, harus lebih lama jedanya. Kenapa? Dari pagi jiwa kita sudah sibuk memikirkan dunia. Makanya durasi cooling down-nya itu lebih lama. Asyar itu juga sama. Ba'da zuhur itu ngejar gimana bisa pulang tepat waktu. Akhirnya kenceng mikirnya. Asyar disuruh 4. Itu ya, jedanya cooling down-nya lebih lama. Gitu. Dan terakhir maghrib. Ya, maghrib itu sudah mulai turun. Dan yang terakhir adalah isya. Isya itu dibuat lebih lama ya karena itu untuk mendetoks semua sisa-sisa keruwetan pikiran dan seterusnya. Maka sebenarnya itu adalah ibadah yang secara otomatis itu menerapi jiwa kita. Itu ya, menerapi mental kita. Baik, tapi syaratnya ya benar-benar sholatnya itu apa? Sholatnya itu adalah mengistirahatkan pikiran dari pikiran-pikiran duniawi. Itu syaratnya. Wajah itu. Baik. Nah, hari ini kita lanjutkan
ngaji kita tentang Islamnya Umar. Jadi dari Islamnya Umar ke Isra Mi'raj itu ada beberapa peristiwa itu ya. Lah kemarin Umar sudah ketemu di jalan, balik, kemudian nemuin adiknya. Ya, adiknya namanya Fatimah bintil Khattab. Oke. Kemudian ketika pulang menemui adiknya, maka famasya Umar damiran hatta atahuma. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pulang, wajahnya menunjukkan amarah, ya, sampai menemui adiknya dan iparnya. Wa indahuma Khabbab ibnul Arat, dan mereka berdua itu sedang bersama Khabbab. Oh, kemarin kita berhenti itu karena kita bahas Khabbab. Khabbab ini adalah orang yang secara finansial itu ditanggung oleh Fatimah bintul Khattab dan suaminya Sa'id bin Zaid. Cuma Khabbab ini meluangkan banyak waktunya untuk ngambil ilmu dari Nabi. Dan kemarin pola belajarnya sahabat di kota Mekah itu begitu, bagi-bagi Pak. Gitu ya, kenapa? Karena nggak mungkin segitu banyak ngaji di rumahnya Arkom, pasti ketahuan. Jadi yang ngaji itu ditunjuk, tapi yang ngaji ini pasti nggak bisa mencari nafkah sebanyak yang lain. Cuma mereka harus ngaji, kalau nggak terdeliver nih, nggak nyampe nih wahyu ini ke semua sahabat. Akhirnya ada sahabat-sahabat yang memang mengkhususkan waktunya untuk ngaji sama Nabi. Nah, itu yang kemudian nafkahnya ditanggung, ta'awun namanya, oleh sahabat yang lain. Oke? Wa ma'ahu sahifah fiha Toha. Waktu itu Khabbab bawa sahifah. Sahifah itu lembaran media untuk nulis Quran. Itu namanya sahifah. Jamaknya suhuf. Makanya surat Al-A'la suhufi Ibrahim wa Musa. Umat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu sama Allah dikasih suhuf, karena kitab sucinya itu langsung dari Allah itu berupa itu. Beda sama Nabi Muhammad, berupa suara yang kemudian dihafal oleh Nabi. Baru Nabi minta sahabatnya untuk nulis. Itu beda. Kalau Nabi Musa dapat dua lagi, satu kitab, yang kedua suhuf. Kalau kitab nulisnya di lauh. Lauh itu semisal batu Pak, semisal itu. Sama dapat suhuf. Suhuf itu media untuk nulis. Ya kalau hari ini kertas. Kalau hari itu biasanya kulit. Atau pelepah kurma, tapi yang bagian pangkalnya itu ya kemudian ditipiskan. Ya, baru kemudian dituliskan di situ. Atau batu. Gitu. Jadi memang media-medianya pada saat itu masih demikian, karena belum ada kertas sama percetakan itu baru setelah revolusi industri Prancis, ya sekitar abad 19-an setelah Prancis revolusi industri itu. Makanya dulu sempat rame ulama kita ketika ada percetakan, otomatis Quran kan dicetak, nah itu hukumnya gimana gitu. Ya pada saat itu rame juga, ada yang menentang juga Pak. Ya, ada yang menentang juga, walaupun pada akhirnya sekarang sudah menjadi satu mushaf yang ya udah biasa dicetak penerbit mana gitu. Apalagi sekarang warna-warni. Kenapa? Supaya memberikan efek daya tarik gitu. Tapi udah diwarna-warni kayak gitu masih ada yang belum tertarik gitu ya, padahal dibuat nggak jelimet. Nggak, coba kalau baca Quran nggak usah zaman bapak-bapak lah, zaman saya SD lah, itu Quran fontnya gemuk-gemuk Pak ya. Fontnya yang gemuk-gemuk, kertasnya kertas buram, agak coklat gitu Pak. Itu
Ya kalau anak-anak hari ini suruh baca itu nggak menarik. Akhirnya dibuatkan warna-warni Quran ini, Quran itu, covernya, gitu. Dulu kayak gitu-gitu aja. Nah, baik, jadi apa tadi kita bawa sohifah hanya beberapa lembar, dan pada waktu itu ya Pak ya, pada waktu itu berarti sudah ada penulisan wahyu, tapi belum semuanya yang sudah turun kepada Nabi saja itu, karena baru lengkap itu pada zaman Abu Bakar penulisannya. Setelah lengkap di zaman Abu Bakar, urutannya bukan urutan Al-Fatihah sampai Anas seperti di mushaf kita, acak, tapi semuanya ada di situ, kayak file gitu tuh Pak. Nah itu ya, baru disusun dengan susunan mushaf pada zaman Utsman bin Affan. Kemudian Utsman bikin metodologi penulisan. Kenapa? Karena Quran ini dibaca oleh Nabi dengan berbagai macam cara membaca. Nah, gitu ya. Kadang Nabi baca Maliki Yaumiddin, kadang Nabi baca Maliki Yaumiddin. Gitu. Nah, ini kalau bacanya panjang, ada yang pendek, nulis mimnya gimana? Nah, itulah Utsman mikir metodologinya. Nah, itu dibuat atu pakemnya tuh. Kemudian apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Shad, ada yang baca sin, siratal ladzina. Ada yang baca antara shad sama sin. Siratal ladzina. Itu nulisnya gimana? Huruf antara shad sama sin gitu. Utsman bikin kaidah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada yang baca 'alaihum. Nabi kadang baca 'alaihim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kadang Nabi baca gitu, kadang Nabi baca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kadang Nabi baca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kayak gitu kan menuntut menuntut penulisan yang berbeda, walaupun ada yang bisa dikompromikan cara nulisnya, kan gitu ya. Nah, yang demikian itulah nanti baru disusun rapi pada zaman. Nah, cuma hari itu belum ada titik, belum ada syakal, harokat fathah, kasroh, dhammah, tanwin, sukun, secara penggunaan sudah ada dipakai, tapi itu disebut fathah, kasroh, dhammah belum. Nah, itu ya, tidak ada titiknya. Nah, gitu ya, makanya kalau kita suruh baca kayak begitu itu susah. Itu bacanya karena begini, kalau tak ya gini aja, tapi nggak ada kasih titik dua, sehingga bisa dibaca ta, bisa dibaca ya kalau di tengah, bisa dibaca nun, bisa dibaca sa. Nah itu ada, barulah nanti muncul apa, penitian titik. Nah itu namanya ilmu dhabit wa syakal atau syakal wa dhabit. Dulu harokat itu pakai titik Pak ya, harokat pakai titik, titik pakai titik. Jadi kalau nah itu titiknya dua, titiknya na sama titik harokat na. Nah gitu, jadi bukan garis. Nah, bayangkan akhirnya mushaf Utsmani itu berkembang dan banyak titiknya karena harokatnya pakai titik, titiknya pakai titik. Kebayang ya Pak ya? Nah, itu waduh. Nah, untuk membantu orang masalahnya pada waktu itu. Nah akhirnya
muncullah nanti ulama-ulama berikutnya, ya, diantaranya adalah Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang kemudian membedakan antara titik sama syakal. Ada garis di atas apa? Di atas ya, ada garis di bawah huruf, ada dhammah, ada tanwin, baru kemudian itu yang sampai hari ini kita mungkin. Gitu. Jadi sejarahnya bila dulu masih shahifah. Dan sahabat hari itu ya yang punya Quran lengkap itu enggak semuanya, Pak. Apalagi sampai zaman Utsman, orang punya Quran lengkap 30 juz enggak semua rumah. Yang punya siapa? Yang nulis. Yang enggak nulis enggak punya Quran. Dalam arti mushaf ya. Tapi mereka mengamalkan Quran. Nah, gitu. Jadi yang punya Quran ya yang nulis. Lah dia nulisnya cuma Al-Fatihah, berarti ya cuma punya lembaran Al-Fatihah itu tok. Enggak lengkap. Ada yang nulis 1 surat, ada yang nulis setengah Quran. Nah, itu ya. Ada yang punya 3 surat, 4 surat. Beda-beda. Itu. Makanya nanti diseragamkan semua oleh Utsman bahwa ini loh finalnya. Karena nanti kalau enggak, waduh, hari ini kita bisa berantem. Sebenarnya Quran ini yang benar Qurannya siapa? Lah ini aja cuma 2 surat ini, Al-Fatihah sama Anas nih. Nah, pas lagi males Quran, membaca Quran, akhirnya dia mengatakan, wah, Quran yang paling valid itu isinya cuma 2 surat, Al-Fatihah sama An-Nas tok. Nah itu nanti, nah, akhirnya semua distandarkan oleh Utsman. Oke ya. Dan dia ini Khobab ini bawa sohifah tadi itu, Pak. Di dalamnya Toha, ada surat Toha. Yukri'uhuma iyaha, di mana si Khobab ini ngajari Fatimah bintul Khattab dan suaminya baca Toha. Nah, ini ya. Oke, wa kana yakhtalifu ilaihima. Dan Khobab ini selalu mengunjungi Sa'id bin Zaid dan Fatimah, istrinya itu. Yukri'uhumal Quran, untuk ngajari baca Quran. Falamma sami'a Khobab hissa Umar tawara fil bait. Ketika Khobab ngerti Umar datang, langsung sembunyi di belakang rumah. Wasatarat Fatimah ukhtu Umar as-sahifah. Kemudian Fatimah menyembunyikan lembaran surat Toha tadi itu. Jadi hanya lembaran, Pak. Wa kana qad sami'a Umar hina dana minal bait qira'ah Khobab ilaihima. Dan Umar tuh ketika sudah dekat rumah ngerti dan dengar Khobab lagi baca surat Toha. Jadi walaupun sembunyi, Umar tahu. Falamma dakhala alaihima, maka ketika Umar masuk rumah mereka berdua, lalu Umar mengatakan, ma hadhil hainamah allati sami'tuha indakum. Tadi suara apa yang aku dengar? Ya, dari kalian berdua. Faqala ma ada haditsan tahaddatsna ubainana. Oh, nggak ada apa-apa, itu cuma tema obrolan kita saja. Nah, itu kata adiknya gitu, Pak. Qala fala'allakum qad sabautuma. Jangan-jangan kalian berdua udah murtad. Kemarin kita bahas. Jadi orang musyrik nyebut orang masuk Islam itu murtad. Sama. Kita nyebut orang keluar dari Islam juga. Jadi ini bahasa yang universal. Oke. Kemudian apa? Kemudian faqala lahu khatanuhu ya Umar ara'aita in kana al-haq fi ghairi dinik. Maka si iparnya Umar, suaminya Fatimah, ini iparnya, Pak. Lalu berkata, wahai Umar, bagaimana pendapatmu jika kebenaran ada pada selain agamamu?
Nah, pertanyaannya begitu Pak, gimana kalau yang benar itu bukan agamamu? Oke, fawasaba Umar ala khotanihi fawati'ahu wat'an syadidan. Ya Allah. Kemudian Umar langsung lompat nendang iparnya itu lalu menginjaknya. Ini iparnya cowok, nah adiknya cewek. Faja'at ukhtuhu farafa'athu an zawjiha. Adiknya langsung menghalangi kakaknya untuk menginjak suaminya. Fanafahaha nafhatan biyadihi fadama wajahaha. Umar langsung nampar adiknya sampai berdarah wajahnya. Ya, ngerti ini tamparannya kayak apa kalau sampai berdarah itu. Faqalat wahya ghadbah. Lalu adiknya sambil marah berkata kepada Umar, "Ya Umar, in kana al-haq fi ghairi dinik." Kalau memang kebenaran tidak ada pada agamamu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kata adiknya begitu. Falamma ya'isa Umar, ketika Umar sudah mulai putus asa, jadi diperlakukan kayak gitu, malah menjadi-jadi. Nggak malah sadar, khawatir yang diinginkan Umar, mereka berdua takut, kemudian kembali kepada agamanya, tapi justru malah makin kuat Pak, ya makin semangat. Waro'a ma bi ukhtihi minad dam nabdima wastahya. Apalagi ketika melihat ada darah di wajah adiknya, maka itu yang membuat Umar menyesal dan malu. Nah itu ya, melukai perempuan, adik sendiri lagi. Waqala, lalu Umar mengatakan, "A'tuni hadzal kitab alladzi 'indakum fa aqra'u." Sini, berikan kitab yang tadi kalian baca, biar aku yang baca. Qalat ukhtuhu, saudarinya mengatakan, "Innaka rijsun." Kamu ini najis. Maka nanti para ulama itu bahas tentang najisnya orang musyrik, Pak. Najisnya orang musyrik itu najis aini atau najis hukmi. Nah, itu ya. Jadi kalau hukmi itu ya sebenarnya kalau aini jelas ya Pak. Kalau aini itu mohon maaf pipis. Nah, itu ya. Pipis itu memang zatnya najis. Jadi sehingga ketika kita menyentuh itu mau sholat ya harus batal. Harus kita bersihkan. Harus kita bersihkan. Ya, kalau kita pipis, nah itu. Tapi kalau kita ada wuzu, kemudian ada pipisnya bayi 5 tahun, kita injak, nah itu najis. Ya, itu najis. Berarti hanya najisnya yang dibersihkan, nggak perlu wuzu, karena bukan kita yang pipis. Gitu. Jadi kalau kita pipis, maka ya ain zatnya si pipis itu ya memang najis. Kalau orang musyrik itu ada yang mengatakan ini najisnya najis aini, memang kalau kita sentuh itu dia itu najis. Nah itu ya, berarti harus kita bersihkan tangan kita kalau mau sholat, atau dia hukmi. Nah itu. Oke, kemudian disuruh kamu wudu aja, mandi aja dulu. Ini nggak boleh disentuh kecuali orang suci. Faqama waqtasal, Umar mau berdiri mandi. Nah, itu ya. Dan ini juga memang menjadi salah satu terapi untuk emosi. Kenapa? Adiknya pinter, ngomong sama orang emosi itu nggak ada manfaatnya. Makanya kalau ngomong sama orang emosi, jangan menyampaikan pesan dulu, tapi ya berusahalah untuk menenangkan. Gitu, karena tidak ada manfaatnya Pak. Kamu ngomong selogis apapun ditolak. Nah itu, sehingga adiknya langsung nyerang mentalnya Umar.
Jadi terkadang Pak ngadepin orang yang kasar itu dengan kasar, tapi yang diserang bukan fisik tapi mental. Kamu najis. Nah itu Pak, itu mentalnya kena tuh. Gitu ya. Kemudian apa? Umar berdiri lalu mandi. Summa akhadal kitab, baru kemudian dikasih buku suhuf tadi itu, lembaran. Faqara'a, Umar membaca Bismillahirrahmanirrahim. Faqala, lalu Umar komentar, asma thayyibah tahirah. Ini nama-nama yang suci, nama-nama yang indah, kata Umar gitu. Jadi orang musyrik hari itu Pak, walaupun masih musyrik, tapi mereka ngeh dengan apa? Dengan redaksi bahasa Arab. Pekah. Wah, keren ini nama-nama ini. Nah, gitu ya. Lalu apa? Summa qara'a Thaha, lalu membaca surat Thaha hatta indah ila qaulihi ta'ala, sampai firman Allah di ayat 14. Dari ayat 1 dibaca sampai ayat 14. Lalu Umar mengatakan, ma ahsana hadzal kalam wa akramah. Alangkah indah kalimat ini dan alangkah mulianya. Itu komentar Umar baru baca 14 surat. Nah itu ya. Kadang kita khatam itu juga nggak komentar. Ini keren banget, enggak juga kita. Jadi kalau kita hari ini, waduh keren. Mungkin Umar tuh begitu tuh Pak. Ya, dalluni ala Muhammad. Ya, sekarang tunjukkan aku di mana Muhammad. Itu kata Umar. Falamma sami'a Khabbab qaula Umar kharaja minal bait. Ketika Khabbab mendengar kalimat Umar, langsung Khabbab keluar dari persembunyiannya. Ya, faqala absyir ya Umar, lalu langsung mengomentari permintaan Umar untuk nunjukin rumah Muhammad di mana. Khabbab mengatakan absyir ya Umar, ya, kabar gembira bagimu Umar. Apa? Fa inni arju an takuna da'watar rasul laka lailatal khamis. Aku berharap kamulah jawaban untuk doa Nabi pada malam Kamis kemarin. Kenapa? Pada malam Kamis itu Nabi baca doa, Allahumma a'izzal Islam bi Umar ibn al-Khattab au bi Abi Jahal ibni Hisham. Ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan Umar bin Khattab atau dengan Abu Jahal. Nah, itu ya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiddar allati fi asli sofa. Adapun saat ini Rasulullah ada di rumah yang dekat dengan Gunung Sofa. Nah, itu rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Nah, fa akhadha Umar sayfa. Lalu Umar langsung ngambil pedangnya. Ya. Fatawahasyahu, kemudian langsung mengikatkannya Pak di tubuhnya. Kalau orang hari itu naruh pedangnya di sini. Kalau Arya Kamandanu di sini Pak. Atau Angling Dharma di sini ya. Nah, kalau naruhnya di sini, diikat itu. Oke, sumantolako hatta atadar, kemudian langsung pergi menuju rumah tersebut. Dan dari rumahnya Umar ke rumahnya Arqam itu, kalau saya membayangkan, itu paling sini SD atau SMP sana itu Pak, SD ya, kurang lebih sejarah sejauh itulah. Jadi nggak jauh, ya rumahnya nggak jauh. Kemudian fadharabal bab, sampai rumahnya Arqam, fadharabal bab. Doroba itu mukul, bukan ngetok, ngedor. Nah itu ya. Faqama rajulun yanzur min khilal bab, kemudian salah seorang sahabat Nabi yang lagi ngaji melihat dari sela-sela pintu, ngecek, siapa ini? Fara'ahu mutawahhisan saif, lalu melihat
Umar lagi siaga dengan pedangnya. Ada Umar ternyata yang gedor-gedor. Fa akhbar Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW itu dikabari yang di luar Umar. Fastajma'al qaum. Lalu Nabi mengumpulkan yang lagi ngaji. Faqala lahum Hamzah. Maka Hamzah yang 3 hari sebelumnya sudah masuk Islam ngomong, malakum, ada apa? Lalu orang itu mengatakan, qalu Umar, ada Umar. Lalu Hamzah mengatakan, iftahul bab, buka aja pintunya, kata Hamzah begitu, Pak. Fa in kana jaa yuridu khairan badzalnahu lahu. Kalau dia datang baik-baik, maka kita akan sambut dengan baik-baik. Ya. Wa in kana jaa yuridu syarran qatalnahu bisayfihi. Kalau dia datang ya karena kemudian bikin rusuh, maka kita akan membunuhnya dengan pedangnya itu. Nah itu Hamzah. Nah itu Pak, ini ya memang petarung kalau Hamzah itu Pak. Ya, ini petarung. Makanya sampai dia bilang kita bunuh Umar dengan pedangnya Umar, enggak dengan pedang kita. Itu menunjukkan keahlian Hamzah dalam bertarung. Makanya Rasulullah ketika Hamzah terbunuh itu kan sangat sedih sekali dari perang Uhud itu. Nah itu ya. Lalu Rasulullah SAW dakhil yuha ilaihi. Ya, fa kharaja ila Umar hatta laqiyahu fil hujrah. Lalu Rasulullah SAW menemui Umar, ya, keluar lalu menemui Umar. Fa akhadha bi majami' thawbi. Langsung Nabi yang menemui Umar. Begitu ketemu dengan Umar, maka fa akhadha bi majami' thawbihi wa hama'il sayf. Maka Nabi langsung memegang kerah bajunya Umar. Jadi Nabi itu paham psikologi manusia, Pak. Ya, paham psikologi. Makanya kayak begini ini ngadepinya begitu. Nanti ada korelasi. Ya, begitu dipegang kumpulan bajunya berarti kerah bajunya sini ini, maka summa jabbadzahu jabzatan syadidah. Kemudian Nabi mengoyak dengan koyakan yang keras. Dan bapak-bapak perlu pahami, orang para nabi itu Allah kasih 40 kali lipat kekuatan laki-laki yang kuat. Ya, kekuatan fisiknya. Makanya enggak berlebihan seperti Nabi Sulaiman dalam hadis riwayat Bukhari itu semalam bisa menggilir 100 istrinya. Karena kekuatan fisiknya 40 kali lipat orang kuat. Apalagi ini ngerok Umar. Nah, itu jadi fisiknya dibeginikan, tapi yang kena mentalnya, Pak. Ya. Amma anta muntahiyan ya Umar. Apakah kamu masih belum sadar, wahai Umar? Nah, ini baru diserang akalnya. Ya, diserang akalnya. Hatta yanzilallah bikal khiz wan nakal manazala bil Walid bin Mughirah. Apakah kamu belum sadar, Umar? Kamu belum melek. Kebenaran sudah senyata ini. Apa yang menutupimu? Ya, apakah kamu mau mati dalam kehinaan? Ini kebenaran sudah seterang ini. Apakah kamu belum sadar? Ini Umar dibodoh-bodohin sebenarnya. Kan gitu ya. Taruhlah undang lebih begini. Ini karpet warna hijau. Mar, ini hijau. Apakah sampai hari ini kamu masih nganggep ini warnanya putih? Ya, kalau kamu nganggep hijau ini putih, kamu bodoh. Kurang lebih begitu, Pak. Wong kebenaran sudah seterang ini kok. Kamu belum Islam. Begitu kan, mau sampai kapan? Mau sampai hina kamu? Nah, gitu. Kayak Walid bin Mughirah itu, gitu. Oke?
Lalu Nabi mengatakan, Allahumma hadza Umar ibn Khattab. Ya Allah, inilah Umar bin Khattab. Ya Allah, kuatkan Islam dengan Umar bin Khattab ini. Nah, gitu. Faqala Umar. Lalu Umar dengan spontan mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah. Wa aslam, masuk Islam. Fakabbara takbiratan sami'aha ahlul masjid. Langsung yang di dalam rumah baca takbir Allahu Akbar yang di samping Ka'bah kedengeran. Oke, bapak-bapak, mohon maaf, kalau ini Ka'bah, tengah-tengah sini Ka'bah, maka kurang lebih berjalan ke sini kita ke Bukit Sofa. Di balik Bukit Sofa ini baru rumahnya Arkom. Mereka takbirnya di sini, yang di sini kedengeran. Jauh. Berarti rame dan kencang tuh, saking bahagianya. Nah, itu ya. Akhirnya apa? Lah, akhirnya ternyata bikin gaduh masuknya Umar ke dalam agama Islam ini. Ya. Dan ini menarik nih. Lalu Umar itu sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq bahwa lama aslam tuh Umar cerita ketika aku masuk Islam tadzakartu anna ahla Makkah asyad dari Rasulullah SAW adawatan ayu ahli Makkah itu artinya adalah ketika aku masuk Islam aku bertanya kepada orang-orang, siapa penduduk Mekah ini yang paling memusuhi Nabi? Lalu dijawab Abu Jahal. Lalu Umar mengatakan fa'ataitu hatta darabtu alaihi babah. Lalu aku menemuinya ke rumahnya, ya, sampai aku menggedor pintu rumahnya. Jadi Umar tuh kalau bertamu bahasanya dorobal bab, menggedor pintu, bukan torokol bab, bukan mengetuk pintu. Gayanya emang begitu, Pak. Nah, itu ya. Oke, fa kharaja ilayya. Begitu aku gedor pintunya, keluar tuh Abu Jahal. Menemuiku wa qala ahlan wa sahlan. Selamat datang Umar, ma ja'a bika. Ada berita apa yang kamu bawa? Katanya gitu. Berarti ini Umar baru banget masuk Islam. Kenapa? Karena Abu Jahal aja belum tahu, Pak. Nah, itu ya. Terus gimana? Ji'tu li ukhbiraka. Aku datang ke sini untuk ngabarin kamu anni qad amantu billah wa bi rasulih Muhammad. Bahwa aku sudah beriman kepada Allah dan utusannya yaitu Muhammad. Wa saddaqtu bima ja'a bih, dan aku sudah membenarkan apa yang dibawanya. Qala fa darabal bab fi wajhi. Kemudian Abu Jahal saking marahnya menutup pintu di depan wajahku. Jadi pintunya langsung didues gitu, Pak. Saking keselnya. Wa qala qabbahakallah wa qabbaha ma ji'ta bih. Semoga Allah, kata Abu Jahal nih, ya, semoga Allah memberikan keburukan kepadamu dan keburukan berita yang kamu bawa. Katanya begitu. Oke, dan ini dampaknya sangat besar sekali dengan masuk Islamnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Imam Bukhari, rawal Bukhari an Abdullah bin Umar, dari anaknya Umar berkata, bainama huwa ay Umar fid dar khaifan idh ja'ahu al-As bin Wa'il as-Sahmi wa Abu Amr wa alaihi hullatun habarah wa qamis makfuf biharir wa huwa min bani Saham, dan seterusnya. Oke.
Ini riwayat berikutnya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sa'altu Umar bin Khattab, aku bertanya kepada Umar bin Khattab, li ayyi syai'in summi tal Faruq. Karena apa kamu itu digelari oleh Nabi Muhammad dengan gelar Al-Faruq, katanya gitu. Ya, kok kamu dapat gelar Al-Faruq? Itu kamu nulis disertasi apa? Ngelim gitu nih. Kamu punya karya apa? Kok punya gelar? Gitu. Kemudian Umar berkata, aslama Hamzah qabli bi thalathati ayyam. Ceritanya Hamzah masuk Islam sebelumku 3 hari. Tsumma qassa alaihi qissata islamihi. Kemudian Umar menceritakan kisah keislamannya. Wa qala fi akhirih, kemudian di akhir cerita itu beliau mengatakan, hina aslamtu, dan ketika aku masuk Islam, ya Rasulullah, alasna 'alal haq in mitna wa in hayyina. Wahai Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran kalau kita mati dan kita hidup? Qala, Rasulullah menjawab, bala, iya. Walladzi nafsi biyadih, innakum 'alal haq wa in mittum wa in hayyitum. Demi Allah, kalian selalu dalam kebenaran selama kalian ada dalam agama ini, apakah kalian mati atau kalian hidup. Qala qultu fa fimal ikhtifa. Kalau begitu wahai Rasulullah, ngapain kita sembunyi-sembunyi? Itu tanyanya Umar. Kita kan benar kok sembunyi-sembunyi. Nah itu ya. Ini kalimat Umar benar disampaikan pada waktu itu. Tapi dalam hal strategi tetap harus sembunyi-sembunyi, Pak. Kan gitu ya. Tapi Umar kemudian mengatakan, nah kalau benar ngapain sembunyi-sembunyi? Nah, walladzi ba'atsaka bil haqq lanakhrujanna. Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, kita semuanya harus keluar. Ya. Kemudian fa akhrajnahu fi saffain. Kemudian kami mengeluarkan Nabi, mengajak Nabi keluar gitu ya, di antara 2 saf. Jadi sahabat baris kirab 2 saf. Oke. Hamzah fi ihdahima. 1 saf yang paling depan Hamzah. 1 saf yang paling depan Umar. Nah itu. Lahu kadid ka kadidit tahid hatta dakhalna al-masjid. Sampai kemudian dari rumahnya Arqam kami jalan 2 saf itu menuju masjid, Pak. Nah itu. Kemudian apa? Qala fanadharat ilayya Quraisy wa ila Hamzah. Lalu tokoh-tokoh Quraisy melihat aku dan melihat Hamzah. Fa asabathum ka'abah. Lalu mereka ditimpa kesedihan dan kemarahan. Lam yusibhum mithlaha. Yang mana mereka belum pernah merasakan tamparan seperti tertampar saat aku dan Hamzah masuk Islam. Nah itu ya. Fasammani Rasulullah SAW Al-Faruq. Sejak saat itu Nabi ngasih aku gelar Al-Faruq. Artinya adalah sang pemisah antara kebenaran dan kebatilan. Oke, Ibnu Mas'ud komentar, dan ini sebagai penutup ada 3 riwayat pendek-pendek. Ma kunna naqdir an nusalliya 'indal Ka'bah hatta aslama Umar. Kami tidak bisa sholat di samping Ka'bah sampai Umar masuk Islam. Nah itu. Kemudian Suhaib bin Sinan Ar-Rumi mengatakan, lama aslamal Umar zaharul Islam. Ketika Umar masuk Islam, maka Islam ini muncul, nampak terang-terangan. Wada'a ilaihi alaniyah. Dan Islam ini kemudian didakwahkan secara terang-terangan. Wa jalasna haulal bait halqan wa tufna bil bait. Dan sejak saat itu kami ini bisa duduk-duduk di samping Ka'bah. Dan kami bisa tawaf di samping mengelilingi Ka'bah. Wa tasafna mimman ghalata alaina. Dan kami bisa apa? Kami bisa mengimbangi orang-orang yang kasar kepada kami. Radatna alaihi ba'dha ma ya'ti bih. Kami juga bisa bales kalau ada orang yang mukul kami. Oke, jadi begitu itu. Dan terakhir Abdullah bin Mas'ud mengatakan, mazilna a'izzatan mindu aslama Umar. Sejak Umar masuk Islam,
kami ini merasa percaya diri. Nah, itu Pak. Dan itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ayo silahkan Pak. Nah, ini gimana ya? Terkait dengan kondisi yang kondisi Rasulullah mungkin kan banyak cerita tentang kesedihan juga dari ibadah jiwanya juga kuat gitu. Ada pernyataan beberapa orang mungkin pernyataan gini, ya terang aja dia kan Rasulullah itu gimana sih? Dengan terusnya maksudnya kita sebagai contohnya atau apa yang selama itu. Oke. Jadi terkait dengan cerita-cerita kesedihan, kenapa Pak? Ya, maksudnya kesedihannya Rasulullah, terus ibadah-ibadahnya Rasulullah yang kuat itu. Nah, ada pernyataan beberapa orang itu, ya kan aja dia kan Rasulullah, utusan Allah, kita untuk contohnya kan mungkin susah bagaimana. Mau jawaban yang kalem, dosisnya atau yang keras? Kalau dosisnya keras, jawab aja surat Al-Ahzab ayat 21, ntar dihapus aja deh dari Quran. Bilang aja gitu Pak, itu dosis keras. Kenapa ayat 21 itu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar telah ada keteladanan pada diri Rasulullah. Lah tiap kali kamu dikasih teladan Nabi, kamu bilang itu kan Nabi. Berarti kamu nganggep Nabi tidak bisa diteladani. Gitu. Sedangkan Allah mengatakan ada keteladanan pada diri Nabi. Hapus aja itu ayat. Nggak usah dibaca. Kenapa? Karena itu ayat nggak bisa diamalkan. Nggak bisa dipakai. Bagaimana? Buktinya tiap kali kita ngomong ini panduan Nabi loh, itu kan Nabi, jawabnya selalu begitu Pak. Ya itu. Nah, kalau jawaban halusnya, hari Sabtu pekan ketiga ke Al-Falah. Itu jawaban halusnya Pak. Kita ngaji tentang Nabi. Sampai kita paham bahwa Nabi itu adalah teladan. Jadi begitu. Dan Nabi kan sedih, Nabi sedih. Kamu juga sedih, kita juga sedih. Ya, kamu merasakan sama, kesedihannya sama. Itu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih pola kepada Nabi. Pola ini yang kamu ikuti. Gitu ya. Saya tak ngasih perumpamaan, tapi ini perumpamaan yang kebalikan dah Pak. Obat-obat itu, beberapa obat itu kan uji cobanya pada tikus. Ya, obat-obat yang kita konsumsi itu Pak. Itu kan salah satu di antara uji cobanya kan pada tikus. Gimana reaksinya dan seterusnya. Begitu sudah memenuhi kriteria, lalu diproduksi dan dikonsumsi oleh kita. Uji cobanya, kita suruh minum ini emangnya, tapi ini permisalan kebalikan Mbak. Kan gitu. Kenapa kita nggak menanyakan itu, sedangkan begitu dikasih Nabi kita menanyakan itu. Gitu ya. Ketika hari ini, ketika Barat bikin teori, nah yang mereka teliti dari teori itu adalah masyarakat yang ada di sana, yang nggak diajari iman kepada hari akhir, yang nggak ngaji kitab yang di dalamnya disuruh untuk mengimani takdir, nggak punya konsep iman kepada takdir. Disurvei 1000 anak muda, hasilnya kayak mana, kemudian
dibuatlah keputusan klausal bahwa anak muda, fase muda itu adalah fase guncangan. Berdasarkan survei terhadap 1.000 orang yang ada di sana, yang nggak ngaji Quran, yang di dalamnya ada iman kepada takdir. Oke, lalu keputusan itu disampaikan ke seluruh umat manusia yang ada di dunia. Masa muda itu masa guncangan. Kenapa kita nggak pernah menanyakan? Loh, itu kan di sana nggak disurvei tuh gimana anak-anak yang sejak kecil ngaji Quran, ngaji iman, gitu Pak. Nah, gitu. Jadi itu adalah satu, ya kalau dalam filsafat sebenarnya pertanyaan itu masuk dalam kesesatan berpikir. Itu sesat Pak berpikirnya, atau logical fallacy kalau dalam filsafat gitu ya. Jadi Nabi justru ketika Nabi Muhammad itu Allah kehendaki untuk sakit, kena racun, sakit, kena sihir, kemudian bagaimana Nabi ya mengobati dirinya ketika kena sihir, ketika kena racun. Nah, itulah yang kemudian menjadi pola-pola yang harus kita tiru polanya. Nah, gitu. Ketika Rasulullah SAW senang dengan minyak wangi, nah emang untuk urusan minyak wangi, loh itu kan Nabi seneng minyak wangi. Kita kan manusia biasa. Kenapa di tema itu kita nggak pakai itu? Tapi di tema sabar, itu kan Nabi, kita bukan. Kenapa pilih-pilih? Itu apalagi kalau bapak-bapak ngomongin poligami. Oh, ini sunnah Nabi nih, harus kita teladani, ya, gitu Pak. Ngapain begitu itu semangat, ngobrolinya di mana-mana, itu ya. Tapi begitu sabarnya Nabi, itu kan Nabi. Itu bilang aja, kalau belum bisa sabar, bilang aja masih belajar sabar. Nggak usah ngentahin Nabi kayak begitu. Hah? Iya. Giliran yang lain-lain sunnah Nabi nih, jalan-jalan gitu Pak, sunnah Nabi nih, berjalanlah kalian ke muka bumi, bertebaran gitu. Padahal ya lagi healing-healing ke puncak atau ke Ancol, yuk sunnah Nabi nih ya gitu. Tapi begitu disuruh istiqomah dalam kebaikan, wah itu cuma Nabi itu yang bisa. Nah, gitu, kita kan manusia biasa. Lo deh. Jadi gitu Pak. Nah. Ada lagi? Cukup? Kita cukupkan sampai sekarang. Sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kekurangan kehilapan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.